Gue nggak akan pernah lupa hari itu. Hari di mana dunia gue, semua yang gue percaya runtuh seketika. Hari di mana gue sadar, pahlawan super yang gue puja seumur hidup gue, kakek gue, ternyata adalah seorang penjahat. Kalian pasti bingung, kan? Gimana bisa? Gue juga, buat gue, kakek itu segalanya. Dia yang ngajarin gue main sepeda sampai lutut gue lecet-lecet. Dia yang selalu punya permen di kantong kemejanya setiap gue pulang sekolah. Dia yang meluk gue erat waktu gue patah hati pertama kali dan bilang, semua bakal baik-baik aja, Nduk. Suaranya yang berat dan tangannya yang keriput tapi hangat, itu adalah definisi rasa aman buat gue. Kakek adalah sosok yang paling baik, paling bijaksana, dan paling bertanggung jawab yang pernah gue kenal. Dia bangun pagi buta, kerja keras di kebun kecilnya, dan selalu memastikan semua orang di rumah ini kenyang dan bahagia. Dia panutan gue, tapi semua itu berubah di hari pemakamannya. Kakek meninggal dengan tenang di usia senjanya. Gue nangis jelas kehilangan pahlawan gue. Rumah penuh sama orang yang datang melayat. Semuanya bilang hal yang sama. Kakekmu orang baik. Gue bangga banget dengernya. Sampai akhirnya, di tengah keramaian itu, datang seorang pria tua yang nggak gue kenal. Dia pakai kacamata tebal, jalannya sedikit bungkuk. Dia nggak langsung masuk, cuma berdiri di depan pintu, natap peti jenazah kakek dari jauh. Nenek gue, yang matanya masih sembab, nyamperin dia. Gue penasaran, jadi gue ngikutin dari belakang. Kamu akhirnya datang juga ya, kata nenek suaranya bergetar. Pria itu mengangguk pelan. Aku harus datang. Aku berutang nyawa padanya. Gue makin bingung. Utang nyawa? Kakek gue pahlawan perang? Pria itu lalu mulai cerita. Cerita yang membuat lutut gue lemas. Ternyata puluhan tahun yang lalu, kakek gue dan pria itu adalah bagian dari sebuah kelompok perampok yang cukup disegani. Mereka bukan perampok biasa. Mereka punya kode etik. Hanya merampok dari orang-orang kaya yang korup dan serakah. Mereka menyebut diri mereka Robin Hood modern. Kakek gue adalah otaknya, perencana yang jenius. Malam itu, mereka merencanakan perampokan terakhir. Perampokan terbesar yang akan jadi tiket mereka untuk memulai hidup baru. Tapi semua berantakan, polisi sudah menunggu. Terjadi baku tembak. Di tengah kekacauan itu, pria ini tertembak dan terjebak. Kakek gue, yang sebenarnya bisa kabur dengan gampang, memilih untuk kembali. Dia bukan kembali untuk melawan polisi. Dia kembali untuk pria itu. Dia mengalihkan perhatian semua polisi ke arahnya, sengaja membuat keributan besar, memberikan temannya itu celah untuk kabur. Kakek gue akhirnya tertangkap. Dia dipenjara bertahun-tahun. Semua hasil rampokan mereka, yang seharusnya bisa bikin mereka kaya raya, dia serahkan ke polisi. Dia menanggung semuanya sendirian. Pria itu bilang, setelah keluar dari penjara, kakek gue benar-benar berubah. Dia pindah kota, memulai hidup dari nol, menikah dengan nenek, dan membangun keluarga ini dengan tangan kosong. Dia bersumpah gak akan pernah menyentuh uang haram lagi seumur hidupnya. Dia kerja serabutan, apa aja dia lakuin, yang penting halal, demi menebus dosanya, demi jadi orang baik. Gue berdiri mematung di sana. Jadi, kebaikan yang gue lihat setiap hari, tanggung jawab yang dia tunjukkan, itu semua adalah penebusan dosa, keringat di kebun, permen di kantongnya, pelukannya yang hangat. Itu semua adalah usahanya untuk menjadi orang yang berbeda dari masa lalunya. Air mata gue tumpah lagi. Tapi kali ini bukan cuma tangis kesedihan. Ada rasa sakit, ada rasa bingung, tapi anehnya, ada juga rasa kagum yang luar biasa. Gue nggak tahu harus menganggap kakek sebagai apa. Dia seorang penjahat, itu fakta. Tapi di mata gue, dia juga tetap pahlawan. Bukan karena dia merampok orang kaya, tapi karena dia punya keberanian luar biasa untuk berbalik arah, meninggalkan kegelapan, dan menghabiskan sisa hidupnya berjuang mati-matian hanya untuk menjadi orang baik. Mungkin, pahlawan sejati bukanlah mereka yang nggak pernah berbuat salah, tapi mereka yang pernah jatuh ke lubang paling dalam, namun berhasil merangkak keluar dan mendedikasikan sisa hidupnya untuk jadi cahaya bagi orang lain. Dan kakek gue, dia adalah pahlawan penebus dosa gue.